Halo teman-teman semuanya, saya Evan. Saya akan membahas tentang industri properti. Pada saat ini ada dua emiten yang sudah tidak diragukan lagi fundamentalnya, yaitu ada Pakuan Jati dan Bumi Serpong Damai atau BSD. Pada kali ini kita akan melihat bahwa BSD City adalah kota mandiri di mana semua fasilitas disediakan di kota tersebut, termasuk kawasan industri, perkantoran, perdagangan, pendidikan, wisata, sekaligus perumahan. Perencanaannya adalah Pacific Consultant International, Japan City and Planning Incorporation, Nihon, and Doxiadis. Dan developernya adalah Sinarmas Land. Luas untuk BSD City ini adalah 6.000 hektar. Dan tahap awal seluas 1.300 hektar. Dan tahap kedua dikembangkan sebesar 2.400 hektar. Dan sisanya 2.300 hektar, di mana BSD City memiliki beberapa pusat perbelanjaan seperti BSD Plaza, ITC, BSD Junction, Giant, Ion, dan teras kota. Mungkin kalau misalnya ada yang belum tahu tentang BSD, berikut adalah perumahan klaster yang dikelola oleh BSD, dan fasilitasnya pun sangat beragam ya, mulai dari pendidikan, entertainment, sampai ke kesehatan. Sini ada klinik Selaras dan Amira. Dan untuk sekolahnya sendiri ada Prasmul, dan ada Universitas Swiss Jerman, and Deutsche International School. Dan ICE, Indonesia Convention Exhibition, yang kita tahu merupakan gedung terbesar ya, selain dari JCC, Jakarta Convention Center. Kemudian kita lihat dulu sedikit tentang profil dari BSD. Untuk yang tinggal di sekitar Jabodetabek mungkin sudah tidak asing dengan BSD City ini, karena tempatnya cukup bagus, prospek bisnisnya juga masih terus berkembang, dan sudah tidak diragukan lagi masalah fundamentalnya. Jika kalian bisa melihat di area sini, banyak area yang masih belum terbangun oleh BSD City dan dengan emiten BSD. Dan jika kalian lihat di sini, prospek ke depan sangat bagus. Kenapa? Karena Unilever ada di sini, dan banyak properti, klaster-klaster perumahan yang ada di sini, dan mereka menciptakan sebuah kota mandiri. Dan bukan itu saja ya, BSD ini juga dekat dengan ibu kota dan dekat dengan bandara, sehingga prospek ke depan juga cukup baik dan stabil ya. Ini adalah sebuah proyek yang sedang dibangun. Di sini adalah tempat Ion Mall. Sini ada ICE. Sini juga banyak apartemen ya. Dan masih asri di sini karena tertata. Cukup dulu dari saya mengenai profil BSD
BSD City. Kita akan melihat grafik chartnya di sini. Untuk saat ini BSDE masih di angka 820 dengan target price ada di 1100, dan berdasarkan fundamental analis dan juga technical, ini masih cocok ya jika kalian ingin membeli di angka 800 sampai di range 700. Karena kita lihat di sini sempat naik dan pullback di angka 700. Kemudian kita lihat di sini untuk BSD sendiri secara PBV, price book value, sempat tertinggi ya di 2014. Lagi hype banget nih properti saat itu. Kemudian kalau kita misalnya compare di tahun 2014, 15, 16 sampai ke 2020, PBV-nya cenderung menurun dan sekarang adalah yang termurah ya dari 6 tahun terakhir ini, dan PER-nya pun sempat melejit ya sampai ke 83, bahkan 136 kali. Dan menurut saya ini cukup mahal emiten ini. Kemudian untuk actualnya di sini ada 15,16 kali PER-nya. Jadi cukup murah jika dibandingkan dengan 6 tahun terakhir ini. Untuk masalah fundamental jangan diragukan lagi, karena BSD punya track record yang bagus. Oke, kemudian yang kedua ada rekomendasi dari Pewon atau Pakuwon Jati. Real estate ini mungkin tidak banyak orang yang tahu ya di daerah Jakarta, tapi di Surabaya Pewon ini cukup terkenal dan banyak orang Jakarta tahu tentang Gandaria City, Kota Kasablanka, yang developernya adalah PT Pakuwon Jati, TPK. Di sini juga banyak ya list portfolio dari Pewon ini. Ada Condominium Regency, The Peak Regency, sama One Icon Regency. Ada menara kantor, ada hotel, ada perumahan juga. Variatif bisnisnya seperti BSDE. Dan kalau misalnya kita lihat profilnya, berikut profilnya. September 1982, raksasa properti Indonesia, Pakuwon Jati berdiri di Surabaya. Sejak pendiriannya, Pakuwon fokus untuk membangun proyek pusat perbelanjaan modern pertama di Surabaya. Dan Alasan biasanya Pakuwon Jati fokus membangun mal di kota terbesar kedua di Jati Indonesia itu mendirikan sebuah sebenarnya mall, sederhana saja, yaitu biasanya mengakomodasi rame. kelas menengah Contohnya dan kayak menengah atas di Casablanca, Surabaya agar tidak Gandaria jauh-jauh City. berbelanja ke Jakarta. Dalam perkembangannya, pada tahun 1989, Pakuwon Jati memutuskan untuk melakukan penawaran umum perdana atau IPO saham. Pakuwon Jati Cukup adalah lama ya. perusahaan properti Ini pertama tahun yang 1989, melantai di Bursa Efek Indonesia. Pewon ini Saat IPO, Pakuwon Jati memperoleh dana 21 miliar rupiah. Usai IPO saham, bisnis Pakuwon Jati semakin berkembang. Dekade di Blok M Plaza, Gandaria City, Kota Kasablanka, dan Tunjungan Plaza, Surabaya. Perusahaan juga mengoperasikan 3 hotel berbintang di Surabaya dan Jakarta. Dengan ikut ditopang oleh pendapatan berulangnya, total pendapatan Pakuwon Jati terus bertumbuh hingga mencapai 7 triliun rupiah pada tahun 2018 dan 3,5 triliun rupiah pada semester 1 2019. cukup bagus. Besarnya bisnis Pakuwon Jati seiring dengan pertumbuhan industri growth properti investing. tanah air. Pakuwon mampu membuktikan bisnisnya masih bisa bertumbuh. Dan berikut adalah chartnya dari Pewon. Di sini kita punya resistance yang cukup
cukup tebal ya untuk ditembus. Pullbacknya ada di titik 420, 430, dan kita punya take profit di sekitar area 599 sampai 600 ya, dan paling tinggi di 610. Kalau misalnya teman-teman mau beli bisa di range harga 450 sampai 460, dan jangan lupa untuk take profit ya di angka 600. Jadi masih ada kesempatan belinya masih oke, karena di sini juga kita lihat ada pola double bottom ya, dan akan mengarah ke resistance yang kuat ini. Terus kita lihat juga di sini kita lihat fundamentalnya ya. PBV-nya jika kita lihat sampai 6 tahun ke belakang ini sangat murah ya, karena titik tertingginya ada 3,17 dan PER-nya pun di sini masih yang termurah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sampai tahun 2013. Jadi perusahaan ini tidak perlu diragukan lagi untuk fundamentalnya, dan menurut saya oke ya. Total equity-nya pun cenderung bertumbuh, revenue-nya pun cenderung bertumbuh ya, tidak perlu diragukan lagi. Untuk P1 ini yang sudah IPO sejak 1989. Jadi segitu saja dulu dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sama saya, Evan.